dimirip-miripkan dengan UBI, tapi itu berbeda. Tapi prinsipnya adalah sama. Satu, harus diberikan dalam bentuk uang tunai langsung kepada masyarakat. Sifatnya kepada individu secara ideal. Tapi kita di negara berkembang biasanya kalau individu memang akan dianggap sangat berat karena nanti akan ada screen recorder enggak ya masalah kultural ya, karena kalau misalnya di masyarakat adat OBS ku enggak iso karena device-nya enggak support individu bukan di rumah tangga, itu ditakutkan akan muncul individualisme dan problem-problem sosial lainnya. Meskipun kita yang pendukung UBI mengatakan justru tidak, justru itu adalah spirit equality-nya, bahwa semua orang memiliki hak yang sama mendapatkan basic income, maka harus diberikan secara individu bukan kepada kelompok ataupun rumah tangga. Lalu prinsip berikutnya adalah tanpa syarat. Bayangkan dengan program tadi yang Mas Bima sebutkan prakerja, harus ikut pelatihan online dulu, harus melakukan banyak persyaratan itu yang kalau kita tahu orang menganggur ya depresi, orang depresi harus dikasih pelatihan online ya tidak masuk akal gitu. Orang depresi ya langsung dibantu, harus dengan pertolongan pertama, yaitu dengan memberikan cash, karena dengan cash dia bisa membelanjakan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu universal. Nah, universal ini memang bisa menjadi kuasi universal. Seperti Mas Bima usulkan tadi, 115 juta. Atau kalau proposal dari The Prakarsa atau salah satu NGO juga, itu adalah memberikan 500.000 kepada seluruh rumah tangga, tapi secara nasional. Kalau usulan dari Bung Budiman Sujatmiko, ada tiga tahap misalnya, memberikan kepada yang di epicenter COVID-nya, seperti dulu misalnya Jakarta atau kota-kota besar, kemudian atau memberikan pada usia dewasa. Kalau proposal dari Infit misalnya memberikan khusus pada perempuan. Jadi kalau cuma pada perempuan itu akan setengah dari apa yang diusulkan tadi, misalnya karena jumlah populasinya tinggal setengah dari kalau laki-laki tidak diberikan, dengan alasan bahwa perempuan memang yang paling memiliki beban paling besar. Jadi universalitasnya masih fleksibel karena orang-orang di negara lain juga eksperimennya belum ada yang 100% universal untuk skala nasional. Untuk skala universal, skala lokal itu ada di Namibia tahun 2010, 2 tahun di sana, kemudian ada di India, di Madhya Pradesh, kemudian ada di Iran, itu pernah dilakukan skala universal, tapi tidak nasional. Nah, itu contoh-contoh. Tadi saya sudah share di di chatting room. Kalau ingin membaca eksperimen-eksperimen bisa tinggal di download di sana. Jadi kembali lagi ke pertanyaan diskusi kita, apakah UBI bisa sekarang? Nah, sebenarnya sama di negara lain, seperti di Finlandia. Eksperimen di sana direncanakan sebenarnya lebih dari 2 tahun, tapi kemudian penguasa konservatif menang, berkuasa. Program ini diusung oleh partai yang progresif atau partai yang liberal, sehingga ketika dia berkuasa programnya dihentikan. Persis di Ontario, Kanada juga sama, 2 tahun kemudian dihentikan karena penguasa konservatif berkuasa dengan alasan macam-macam, membebani keuangan dan seterusnya, dihentikan. Tapi kita sudah cukup punya 2 tahun informasi tentang perubahan perilaku dengan pemberian basic income ini. Artinya apa? Untuk menjawab bisa atau tidak, itu sebenarnya pertanyaan di proses politiknya. Jadi secara gagasan, kalau mau dibongkar gagasannya ini, pendukungnya juga bukan, pendukung UBI juga bukan yang main-main. Untuk peraih Nobel, saya bikin listnya hampir 20 peraih Nobel ekonomi dan Nobel perdamaian seperti Martin Luther King itu mendukung universal basic income atau income guarantee. Jadi mereka berpikir bahwa masyarakat itu perlu bantalan ekonomi karena ke depan, bahkan bukan hanya ke depan, di era yang dulu ketika mereka tahun 60-an 70-an ketika kemiskinan sangat besar, ketimpangan sangat lebar, itu solusinya adalah memang memberikan subsidi langsung kepada masyarakat kelas menengah dan kelas bawah. Karena toh memang yang menggerakkan ekonomi real itu adalah kelas menengah dan kelas bawah. Seperti ilustrasi tadi, dapat uang langsung belanja, sehingga ada perputaran di sana. Tapi kalau orang kaya, mereka pelit, mereka spendingnya sedikit, savingnya yang banyak. Kalau savingnya banyak kan artinya nggak ada perputaran yang
yang real di perekonomian kita. Itu. Kemudian mungkin sambil yang terakhir sebelum kita diskusi, lebih baik kita nanti banyak diskusi, bahwa UBI itu menjadi trending hari ini karena dua hal. Pertama, memang ketakutan pada otomatisasi di masa depan, AI, dan tentu saja memang ini sudah terjadi, tidak hanya lagi di masa depan, seperti di Amerika, banyak toko-toko supermarket itu sudah banyak yang cashless, kemudian juga self-checkout-nya lebih banyak daripada pakai kasir, kemudian juga yang delivery, pick up, semuanya itu membuat gudang-gudang itu menggunakan AI atau robot. Kemudian juga pandemi membuat ketakutan akan AI itu menjadi lebih cepat, karena ternyata sebelum AI sekarang pengangguran sudah meroket. Dan ketika pengangguran meroket, orang tanpa income, daya beli turun, maka pemerintah juga akan kebingungan mencari cara bagaimana agar ini tidak berkelanjutan sampai menjadi resesi yang lebih besar. Dan kaitannya dengan dapur umum ini, nanti rentetannya adalah kepada kondisi ketahanan pangan nasional dan lokal kita, di mana globalisasi membuat kita tergantung dengan negara lain untuk beberapa bahan pangan pokok, dan itu akan menjadi satu ancaman serius kalau kita tidak benar-benar menjaga itu, tidak membuat tidak sampai defisit pada bahan-bahan pangan pokok masyarakat. Jadi mungkin itu dulu untuk pengantarnya tentang kenapa UBI penting dan apakah UBI bisa sekarang. Mungkin kalau diskusi kita akan jauh lebih menarik. Makasih Mas Heran, saya balikin. Oke, terima kasih Mas Yanu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berdonasi. Dan kami juga masih menunggu donasi dari teman-teman semuanya. Berapapun nominalnya yang teman-teman kasih, itu sangat membantu teman-teman, keluarga, dan masyarakat di Jogja yang sangat membutuhkan. Saya langsung buka saja pertanyaan atau diskusi lebih lanjut. Saya, untuk teman-teman yang mau bertanya, saya persilahkan untuk ketik di chat dulu di kolom komentar, biar nanti bisa saya beri tambahan waktu untuk bertanya gitu. Sebelumnya, sebelum ada yang bertanya, Mas Bima mungkin mau bertanya ke Mas Yanu atau mungkin memperdalam tadi yang ingin ditanyakan tentang bagaimana sebenarnya hal-hal yang sangat mendalam dari UBI yang seharusnya juga bisa diterapkan Indonesia, berkolaborasikan dengan hitungan ekonomi Mas Bima tadi. Monggo Mas. Iya, ini justru ada pertanyaan ini dari teman-teman nih. Apakah dapur solidaritas pangan Jogja termasuk aplikasi dari Universal Basic Income? Nih, harus dijawabnya sama Bung Heron nih dan teman-teman solidaritas pangan. Silakan. Belum Mas, belum. Kita belum sebenarnya gagasan Universal Basic Income di lingkaran kita di Jogja sebenarnya juga baru gitu. Waktu itu memang gagasannya karena masa pandemi seperti ini, banyak keluarga yang kehilangan mata pencarian, sedangkan mereka butuh konsumsi harian yang itu tidak bisa ditolerir gitu. Nah, kita berkumpul bersama-sama, kita solidaritas seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti dalam konteks analisanya Mas Yanu misalnya, ini sangat universal basic income ini gitu, yaitu pelandasan teoritisnya Mas Yani yang mungkin menjawab. Keren, perlu nambahin sedikit ya. Jadi kan kalau dapur solidaritas, menurut saya tadi saya lupa sampaikan. Jadi di masa pandemi itu kan ada 4 institusi untuk orang meminta tolong kan. 1 pasar, 2 negara, 3 komunitas, dan keempat ini Tuhan gitu ya. Yang Indonesia terserah ini yang terakhir ini. Jadi sudah pasrah. Nah, pasar tidak bisa menjadi penolong, lembaga penolong hari ini karena memang pasarnya sedang di pintu gerbang resesi. Nah, kemudian negara, jadi mungkin Mas Bima nanti bisa terangkan, pasar bebas sekalipun itu tetap perlu negara. Jadi nggak ada pasar yang murni bebas, tapi negara lah yang akan membuat aturan main
kemudian membuat regulasi terus bagaimana ekonomi itu bekerja atau pasar itu kemudian bekerja. Sehingga negara itu sebenarnya yang paling punya kekuatan dan kuasa untuk menentukan aturan main dan menjadi penolong bagi warga negaranya. Dan kemudian kalau sampai masyarakat itu akhirnya hanya minta tolong pada komunitasnya, ya artinya berarti memang peran negara ini menjadi dipertanyakan, bahwa negara yang seharusnya superpower karena dia bisa mengatur, membuat regulasi, menentukan A, B, C, D yang dipatuhi komunitas dan pasar, ternyata justru tidak bekerja gitu. Sehingga orang harus bergantung kepada komunitasnya atau bergantung kepada institusi terdekatnya. Sementara tanggung jawab itu, makanya kalau UBI kita sasaran tembaknya memang negara atau pemerintah, karena memang itu adalah tugas mereka untuk menyediakan hak atau hak dasar warga negaranya. Sehingga kalau kita justru pengennya dapur seperti ini jangan sampai ada, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi semua dijamin gitu. Kalau ini sampai ada, ini bukan indikasi baik. Mungkin sebagian sangat mengembrace merayakan, solidaritas orang Indonesia ternyata kuat, ternyata kita bisa selamat karena solidaritas. Menurut saya itu tanda tanya besar, harus negaranya kemana gitu. Karena itulah yang institusi yang harusnya punya kuasa dan punya sumber daya sampai ke level paling bawah untuk berbuat sesuatu. Ya, Ya. tadi cukup menarik nih Bro Heron nih. Jadi sebelum solidaritas pangan, gimana? Oke, ini juga sekalian Giri mau ngomong nanti, sekalian juga kayaknya saya bacakan dulu pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar ini ya. Malam Mas, saya mau tanya, ini dari Dwi. Apakah Indonesia bisa mengcover perlindungan sosial dari level kelas menengah, spring, hingga ke masyarakat miskin? Apakah pemerintah pusat dan daerah mampu untuk menerapkan UBI itu? Data keuangan pengelolaan. Berhubungan, Indonesia menerapkan otonomi daerah. Setiap daerah memiliki kebijakan masing-masing, seperti adanya gesekan keinginan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di beberapa daerah disebutkan dulu. Apakah ada alternatif kebijakan selain UBI di Jakarta? Saya Bima dulu untuk melanjutkan pembicaraannya, nanti mungkin Mas Yanu bisa menjawab juga. Monggo Mas Bim. Ya, jadi gini loh, jadi masalahnya ini kan sebenarnya uang yang ada di pusat itu sebenarnya bukan uang pusat gitu. Karena kalau kita mengamini era otonomi daerah, maka fungsi pusat itu hanya collecting uang-uang dari daerah dan harus dikembalikan juga ke daerah. Makanya kalau ada yang komplain dana transfer daerah kok semakin gede gitu ya. Ya memang kalau bisa memang 90% itu adalah uangnya harus balik ke daerah gitu. Ada yang bilang di komentar uang pusat adalah uang daerah gitu. Jadi sebenarnya kalaupun itu dijalankan pemerintah pusat misalkan dengan pertimbangan bahwa pemerintah pusat yang integrasi datanya, kemudian pemerintah pusat hanya sebagai koordinator, tadi sangat mungkin itu dikerjakan gitu ya, tanpa bahkan kemudian menyulitkan pemerintah daerah, karena sebenarnya ini hanya soal pengelolaan uangnya aja, siapa yang menjadi koordinator atau menjadi PMO-nya. Nah, yang kedua terkait dengan mampu atau enggaknya kemudian pemerintah mengalokasikan dana. Sekarang kan judul posternya adalah sekarang gitu bisa menerapkan universal basic income. Ya tadi dengan hitung-hitungan butuh duitnya berapa sih? Kalau saya ngelihatnya yang sekarang lebih banyak di cover adalah aspiring middle class atau kelas menengah yang rentan miskin. 115 juta, karena yang sisanya tadi yang kelas miskin udah di cover sebagian ya, itu dari program-program seperti PKH dan bansos lainnya. Yang 115 juta ini dari kalkulasi sederhana kan tadi justru dengan penghematan yang radikal dari sisi belanja pemerintah, karena sekarang saya tanya ke teman-teman, infrastruktur itu kan kasihan kalau infrastruktur ini multipliernya ternyata kita udah coba dalam 5 tahun periode pertama Pak Jokowi bangun macam-macam infrastruktur, ternyata nggak nge-pick up perekonomian gitu kan secara signifikan. Kemudian justru infrastruktur didorong, impor bahan bakunya justru jebol di situ. Kemudian besi bajanya justru dari luar. Tenaga kerja asingnya, buktinya apa? Sederhana.
itu proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu kelimpungan karena TKA-nya nggak bisa masuk ke Indonesia gitu. Jadi apa ya, kalau infrastruktur di tengah pandemi masih dijalankan, menurut saya sebuah kesia-siaan gitu. Multipliernya kemudian kecil, memperbesar defisit neraca perdagangan, dan itu ada 423 triliun yang harusnya bisa digeser untuk program seperti universal basic income. Jadi kalau kita hitung-hitung secara sederhana logika dengan uang yang existing ada sekarang, sebenarnya pemerintah sangat mampu untuk melakukan realokasi kepada universal basic income dengan asumsi 115 juta orang. Itu yang pertama tuh. Nah, yang kedua tadi, kalau ada yang nanya solidaritas pangan ini masuk universal basic income apa enggak gitu. Ini mungkin kalau Bro Hero menjadi sultan, bagian sembako sekaligus bagian uang cash 440.000 per orang, maka bisa disebut sebagai universal basic income tuh gitu kan. Jadi universal basic income sering dibilang sebagai cash transfer ya, unconditional cash transfer, bukan kondisional atau bersyarat gitu ya. Itu yang kemudian solidaritas pangan mungkin levelnya beda ya, itu justru alternatif dari universal basic income. Kalau nggak bisa ngasih uang cash, maka yang bisa dilakukan sama teman-teman gerakan adalah memberikan nasi bungkus ataupun ketahanan pangan gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah, adakah alternatif? Tadi Mas Yanu melihat bahwa universal basic income itu kemudian justru kita meminta kepada negara gitu, jadi harus ada eksistensi negara. Nah, tapi ada cerita yang menarik di tahun 1935 sampai 1936, itu ketika terjadi perang saudara di Spanyol, di mana gengnya Durruti, itu revolusioner CNT di Spanyol, ya memang agak sayap kiri, yaitu menerapkan praktek bukan universal basic income, tapi dia melakukan penghitungan berapa sebenarnya kebutuhan orang yang kemudian kehilangan pekerjaan di Barcelona misalnya, dan itu kemudian diberikan sesuai dalam bentuk ransum gitu ya, dalam bentuk barang jadi. Jadi bukan kemudian dalam bentuk uang tunai atau cash gitu. Jadi banyak cara-cara seperti itu. Itu kan waktu kejadian perang Spanyol kan tidak ada negara. Itu justru melakukan perlawanan terhadap eksistensi pasukannya negara yang dipimpin oleh siapa namanya Jenderal Franco itu di Spanyol. Jadi ada alternatif banyak gitu di samping universal basic income. Tapi khusus sekarang kenapa kita bicaranya adalah di saat pandemi, karena di saat pandemi ini kebutuhan akan cash ya, cash is the king, liquidity is the king, khususnya bagi kelas menengah rentan miskin, itu sangat mendesak. Dan sebenarnya uangnya sekali lagi ada, dibandingkan ngebayar organisasi bikin konser abal-abal, dapatnya cuma 1,5 miliar, sisanya 2,5 miliarnya kena prank. Kita aja mungkin. Nambahin sedikit boleh, Mas Yaran? Oke, Mas, sekalian Mas Yanu menjawab pertanyaan yang terakhir, Mas. Ini pertanyaan, dalam kondisi 57% orang bekerja di sektor informal, bagaimana strategi teknisnya? Dan Mas Yanu kayak sudah membaca pertanyaannya, mungkin bisa langsung dijawab, Mas. Siap. Jadi saya sambung Mas Bima tadi cerita di Spanyol ya. Sebenarnya cerita UBI juga di negara berkembang, yang paling baru ada di Brazil. Jadi di Brazil sama, sekarang sedang populis pemimpinnya, sayap kanan, tapi teman-teman progresif atau sayap kiri di sana juga masih kuat gitu. Sehingga ketika pandemi kemarin, baru sekitar mungkin 2-3 minggu kemarin, itu mereka kampanye dari bulan Maret, seperti kampanye UBI ini, emergency basic income di Brazil, dan akhirnya bisa didorong menjadi undang-undang. Itu karena dukungan parlemen yang kuat, dan parlemennya sebagian besar masih dikuasai oleh teman-teman di yang progresif gitu. Nah, sebenarnya saya tidak suka juga menggunakan label progresif, konservatif, tapi memang itu kenyataan kalau di beberapa politik di beberapa negara memang itu betul-betul jelas itu eksis gitu. Tapi kalau di Indonesia kan kita nggak tahu ideologi partai apa gitu. Jadi kita sulit untuk mengkonsolidasikan gagasan, kalau kita sebut UBI gagasan progresif misalnya, itu agak unik gitu. Jadi siapa yang kita ajak untuk berkolaborasi? Sementara katakanlah misalnya nasionalis lah dekat dengan progresif, partai penguasa ini juga dari kalangan nasionalis gitu, tapi juga tidak
tidak mudah mengkonsolidasikan ide ini ke dalam partai nasionalis misalnya. Jadi ini problem konsolidasi politik di tanah air yang juga mungkin teman-teman juga perlu, yang di aktivis pergerakan juga perlu untuk membaca. Kalau kita punya ide seperti UBI atau ide-ide progresif lainnya, bagaimana kita membawa ini ke kebijakan gitu. Karena kalau enggak, berarti yang bermain di sana memang tanpa ideologi apapun kecuali untuk kepentingan golongan masing-masing gitu. Tidak jelas itu keberpihakannya kepada rakyat luas dan masyarakat secara umum gitu. Jadi berhasil mendorong itu. Spanyol hari ini sedang diskusi, kemarin sempat heboh Spanyol mau mempermanenkan UBI sama bahwa presiden tidak hanya untuk pandemi tapi untuk nanti selama setelah masa pandemi juga. Tapi diskusi terakhir dengan teman-teman basic income di Spanyol, ternyata itu belum UBI, masih seperti perluasan program jaminan sosial yang ada di sana, seperti kalau kita PKH diperluas gitu. Cuma memang itu kabar yang cukup menggembirakan juga. Belum lagi Cina 2019 UNDP di Cina melakukan studi dengan survei tradisional dan dengan game online. Jadi untuk melihat kira-kira kalau orang dikasih UBI itu gamenya ceritanya gitu. Jadi kita masuk ke game itu, respondennya masuk, nanti dia milih karakter, kemudian dia disimulasikan kalau dapat UBI sekian misalnya mata uang Cina yuan sekian dia misalnya dia akan belanjakan untuk apa gitu. Dan simulasi itu menarik. Jadi seperti Cina, salah satu kesimpulannya adalah mereka yang pro UBI dengan yang misalnya anti UBI di kalangan penerimanya itu ada yang menarik, ada faktor kultural misalnya soal gengsi, soal stigma, soal dignity. Jadi dengan UBI itu kita juga bisa menghilangkan stigma. Karena apa? Kalau kita penerima bantuan dari pemerintah, itu ada stigma bahwa kita kelas 2 di masyarakat gitu. Bahwa kita warga kelas 2 yang membebani negara atau dianggap tidak sukses, tidak mampu dan seterusnya. Nah kalau UBI dengan universalitasnya itu, maka kita membagikan pada semua warga sehingga nggak ada orang yang merasa oh saya kelas 2 di masyarakat. Semuanya sama, yang kaya yang miskin juga bisa menerima basic income, sehingga kita secara pelan dan perlahan menghilangkan stigma bahwa ini sebagai hak bukan charity dari negara kepada warganya, tapi perlindungan negara kepada warganya. Itu menarik teman dari sini, meskipun mereka bilang secara fiskal memang belum memungkinkan, dan juga ada disparitas antara pantai timur Cina, kemudian di wilayah pedesaan Cina dan ketahanan pangan. Di Indonesia, mungkin nanti Mas Bima juga kita bisa elaborasi lebih dalam. Jadi kalau basic income di daerah atau negara yang ketimpangan ekonominya masih cukup lebar seperti Indonesia, di Indonesia Timur, Indonesia Barat, pedesaan, perkotaan, nampaknya memang persoalan membangun angka basic income menjadi sesuatu yang total alat itu kalau kita ada proposal di parlemen misalnya, karena itu akan menjadi perbincangan yang panas. Berapa angka yang harus diberikan, mengingat 1 juta di Jakarta dengan 1 juta di Maluku misalnya, di Sulawesi misalnya, atau di Papua beda nilainya gitu. Dan itu akan menjadi diskusi yang menarik di antara para ekonom dan mungkin mereka yang akan menentukan proposalnya. Lalu terkait dengan pertanyaan tadi, pertanyaan untuk Mas Zano, bagaimana distribusi faktor-faktor produksi dalam dunia UBI? Ada kelompok yang ketika kita lontarkan UBI, mereka pengennya UBA, Universal Basic Asset. Jadi ada diagram bagus, nanti coba saya cari share di situ, yang menggambarkan UBI ini memang bukan ending dari yang kita harapkan. Redistribusi kekayaan itu kan banyak caranya, termasuk teman-teman reforma agraria meredistribusi tanah misalnya, atau aset-aset lainnya kepada individu atau kepada rumah tangga. Nah kalau untuk UBI kita redistribusi kekayaan dalam sisi pendapatan, dari sisi
uang yang berputar di kelas atas ini yang 20% menguasai 70% ketahuan ini, coba kita putar uangnya di lapisan bottom sama middle. Jadi bagaimana kita mensirkulasi keuangan itu supaya benar-benar mendorong sektor yang selama ini banyak konsumsi, yaitu masyarakat menengah dan masyarakat bawah. Jadi kalau dulu ada istilah trickle-down economic, jadi bagaimana kita kasih uang ke orang-orang kaya supaya bisa menciptakan lapangan kerja, kemudian menetes ke bawah, itu ternyata tidak terjadi. Yang terjadi adalah seperti di Amerika, 3 orang terkaya, kekayaannya setara dengan setengah jumlah penduduk yang terbawahnya. Artinya ketimpangan itu dari tahun ke tahun tidak pernah turun, tapi semakin lebar. Bahkan kalau kita mau studi, atau Mas Bima mungkin punya studi yang di Amerika, generasi hari ini pendapatannya, earningnya itu lebih rendah dari generasi bapaknya dulu. Jadi generasi milenial itu pendapatannya lebih rendah daripada generasi baby boomers di usia yang sama misalnya. Nah itu menjadi contoh kenapa kita perlu meredistribusi pendapatan itu dalam bentuk uang kekayaan. Nah, redistribusi aset, redistribusi sumber daya dan sebagainya itu menyusul ketika yang pertama ini dulu bisa selesai, baru kita bisa menginjak redistribusi kekayaan yang lain. Mungkin itu dulu, nanti Mas Bima bisa tambahkan saja. Itu ada ini juga berharap mahasiswa dari guru kalau nggak salah yang Saya lihat ada isu yang, tapi sebelumnya saya juga mendapatkan dulu pertanyaan yang dicekin saya. Nanti setelah itu persilakan Mas Iswan untuk pernah juga. Ini untuk Mas Yani. Bagaimana dengan kecenderungan masyarakat Indonesia yang mempunyai gaya hidup hedon juga menerima UBI? Uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, bukan untuk sekedar belanja berdasarkan keinginan. Mengingat sudah banyak fenomena bantuan tunai, namun uang yang diterima malah buat belanja barang-barang yang sebenarnya bukan kebutuhan dasar. Bagaimana strategi teknik negara mengatasi hal ini jika UBI direalisasikan? Problem atau konsumeristik yang tinggi? Itu tadi pertanyaan yang disampaikan saya. Terus saya persilakan Mas Iswan. Bentar ya, Mas Iswan tadi mau tanya. Selamat. Atau sudah keluar ya? Dan Rati. Kayaknya Mas Iswan sudah keluar. Mungkin ada yang lain mau bertanya lagi ke Mas Yani maupun ke Bima. Saya persilakan. Ya, Ahmad Tarik. Oke, saya langsung persilakan dulu bicara Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ini ya. Kan tadi ada universal basic income. Kalau saya sendiri sih sebenarnya sepakat ya dengan universal basic income, karena pada idealnya dia bisa memberikan perlindungan untuk kelompok rentan gitu. Cuman kalau kita bicara di konteks Indonesia ini, kadang saya sering bingung karena Indonesia ini misalnya sekarang dapat suntikan dana juga dari IMF, dan juga sampai sekarang masih terikat sama syarat-syarat conditional reformnya IMF yang kita harus terus mencoba liberalisasi, kemudian investasi supaya tetap masuk gitu. Kalau misalnya kita melawan harus itu, kita penerapan UBI ini berisiko juga, punya risiko itu kan, karena kita bisa memproteksi atau kadang-kadang memilih proteksi untuk kaum rentan gitu. Sementara proteksi itu juga kan sebenarnya jadi musuh atau jadi hal yang tidak diinginkan oleh para bisnis investor dan segala macam gitu. Nah, berarti kita terkait juga dengan banyak lembaga internasional. Nah, bagaimana sih kita bisa menuntaskan problem-problem struktural yang lebih besar ini? Mungkin itu aja.
Oke, terima kasih. Sekarang ke Mas Iswan. Saya persilakan Mas. Halo, selamat malam teman-teman semua, Mas Heron, Mas Bimo, dan rekan-rekan. Selamat pagi ya untuk Mas Yani mungkin, atau siang mungkin. Saya Iswan dari Semarang. Jadi karena jam kerja banyak dikurangi, saya punya banyak waktu untuk stalking beberapa kawan, dua teman saya di Solo dan di Klaten. Jadi di Solo itu karena masjidnya off, kemudian takmir masjid itu mengalokasikan dana takjilan puasa itu untuk memberikan bantuan tunai kepada warga yang terdampak, terutama misalkan yang jadi di PHK dan sebagainya. Itu saya pikir menarik karena jadi bagaimana masjid berubah merejuvenasi, meremajakan fungsinya dengan wadah, yaitu tetap melakukan ibadah, bukan dengan takjilan kepada anak-anak PPA, tapi tetap menyalurkannya kepada warga yang membutuhkan misalkan. Praktik serupa saya temukan di Klaten. Jadi teman saya ini bantuan yang pure didapatkan dari RW-nya. Dia ada dana jimbitan itu uang koin, uang recehan yang tiap malam diambilin oleh tukang ronda. Itu dia cerita 200 rupiah per malam. Itu kan akumulasinya banyak. Kemudian ketika krisis ternyata sense of crisis dari ketua RW-nya ini lumayan keren ini. Jadi ada dana sosial, dia cerita ada dana sosial 100.000 per bulan untuk beberapa kakak itu dari kas RW. Kemudian ada bantuan proporsional itu 300.000 dari kas RW juga. Kemudian masjid juga melakukan fundraising sekitar 100.000 diambil dari warga yang mampu, mungkin kemudian diputar lagi. Artinya selain ada, saya melihat wadah ini memberikan pelajaran kita banyak. Selain ada solidaritas pangan, dapur umum, ternyata juga ada inisiatif dari kepala-kepala politik lokal untuk menjawab problematika modal di putaran bawah. Nah, artinya saya ingin tanya Mas, memang oke lah, IBA memang untuk mencakup yang lebih luas memang seharusnya harus ditopang oleh APBN. Cuma dengan praktek seperti ini, apakah Mas Yohanes sendiri punya ada pencermatan sendiri terkait mungkin di mana ya, di Sheffield atau mungkin di Amerika sendiri terkait UBI di tataran lokal Mas, yang diinisiasi oleh bukan dari kota bahkan desa Mas. Apakah mungkin ada obrolan ini mungkin terkait hal ini, termasuk dengan Mas Budiman, mungkin barangkali ada obrolan tentang skema-skema tersebut. Kemudian yang kedua adalah ini soal bantalan, itu tadi bantalan sosial. Jadi seperti kita lihat penyelenggara di forum ini solidaritas pangan Jogja, itu sebenarnya konsep lama itu namanya lumbung desa. Lumbung desa itu bahkan juga dilakukan oleh Kesatuan Cipta Gelar yang mereka menanam secara organik, dan mereka mungkin bahkan sampai 3 tahun beras mereka punya stok pangan, dan mereka memang punya kearifan lokal dan Mas Bima, mana sih yang lebih efektif misalkan untuk menghadapi problem sekarang ini? Apakah bentuknya dapur umum berupa makanan atau sebenarnya justru uang cash? Karena juga ada problem seperti itu tadi, misalkan ini dikasih duit ya ke mall. Nah, sebenarnya saya juga mau tanya lah, kenapa juga mau disuruh dibuka? Kenapa nggak membuat
pasardesa.id seperti di Panggung Harjo misalkan. Harusnya itu lebih kalau mau menggerakkan ekonomi rakyat ya harus ada inisiasi seperti itu, tapi juga harus didorong oleh semua stakeholder yang melembarkan siapa juga kan. Ini jadi gemas-gemas sendiri juga mas. Jadi seharusnya ekonomi lokal ini sangat bisa dibangun di masa wabah ini. Artinya ada petani-petani yang kesulitan menjual hasil tanamnya, tapi juga ada warga kota yang juga nggak punya lahan untuk menanam dan mereka pasti beli dan mereka membeli organik. Nah, harusnya ada fungsi di tengah itu, yaitu fungsi transportasi, fungsi penghubung, yaitu yang menghubungkan dari petani lokal yang kesusahan menjual dan produsen kota. Jadi itu balik ke topik lagi mas, mana yang mungkin lebih efektif mas, apakah pangan memberi dapur umum atau sebenarnya uang? Dan mungkin argumentasi itu yang mungkin akan jadi menarik untuk kita bicarakan ke depan. Mungkin itu dulu, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Mas Irwan. Saya bacakan juga pertanyaan di Facebook. Kendala apa yang dari Irsan? Kendala apa yang menyebabkan konsep UBI ini dianggap sulit diterapkan di Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, saya mungkin Mas Bimo, dia bisa bercerita saja. Tadi sudah mengajukan pertanyaan, bercerita atau menanyakan ke dua pembicara yang sudah ada, Mas Yani sama Mas Bima. Saya persilakan. Mas Bima, saya persilakan untuk berbicara. Oh iya. Iya, terima kasih Mas Heran. Ini saya sering banget saya dengerin sama teman-teman saya sebenarnya. Dari yang kami coba rangkum, ini kan dari tadi ada banyak tentang model-model yang sudah disampaikan. Namun dari kan ketergantungannya itu lagi-lagi ke pemerintah yang dalam kasus realnya kita lihat sendiri. Sepertinya kalau di kasusnya Indonesia, pemerintahnya sangat jauh dari bisa diharapkan seperti itu. Nah, kami penasaran terkait alternatif bagaimana yang bisa dicapai. Contohnya tadi yang sudah diceritakan oleh Mas Yani dan Mas Bima kan di perang dan juga di Brazil, tapi di Brazil juga pemerintah. Nah, kita penasarannya satu tuh sebenarnya sumbernya apalagi gitu selain dari lembaga yang besar. Apakah kita sebagai masyarakat juga bisa melakukannya secara kolektif? Itu satu. Terus kan itu sebenarnya sudah coba dilakukan sama dapur solidaritas, tapi sekarang permasalahannya terkait keberlangsungannya seperti apa kayak gitu. Kami tuh penasarannya tentang itu. Terus yang kedua juga selain dari keberlanjutan dan juga sumber dana ini, kami juga penasaran apakah dari rantai si UBI ini selalu linear satu arah. Apakah yang memberikan itu selalu menjadi pemberi dan penerima sama menjadi penerima? Apakah nanti kedepannya ada model yang semacam memposisikan si penerima juga bisa sebagai pemberi dan pemberi sebagai penerima? Contohnya seperti pajak kepada pemerintah, kemudian pemerintah memberikan penghasilan kepada masyarakat, kemudian masyarakat menjadi produktif memberikan pajak lagi lah, kayak gitu. Nah, ini modelnya seperti apa ya untuk kedepannya, dan juga tentang keberlanjutannya yang sudah diketahui oleh Mas Yani dan Mas Bima seperti itu. Oke, terima kasih Mas Bimo. Saya persilakan Mas Bima dan Mas Yani untuk menjawab sekaligus mungkin untuk menutup diskusi kita pada malam hari ini. Tapi diskusi ini tidak berhenti di sini. Kalau teman-teman mau diskusi lebih lanjut atau bertanya, kalau teman-teman bisa kirim inbox atau kirim kiriman di medsosnya Mas Yani sama Mas Bima pertanyaan tentang yang kita bahas gitu. Saya persilakan Mas Yani dulu untuk merespon semua pertanyaan tadi. Saya persilakan Mas. Baik, makasih Ren. Harusnya Bima dulu tadi. Apa saya dulu ya. Oke, jadi betul banget kalau ini kita dorong negara karena memang itu tugasnya ya. Terus kayak negara murah juga gimana? Sangat murah juga nih kita. Jadi kalau negara sudah murah atau tidak bisa diandalkan, maka memang harus kembali ke komunitas tadi. Ketika almarhum Didi Kempot melakukan konser dari rumah menghasilkan 7 miliar lebih ya, itu pikiran pertama saya adalah
itu sebaiknya uang dikumpulkan dan disalurkan dalam bentuk basic income gitu. Kalau memang ada yang di lingkaran pengumpul dana itu, atau kemudian pemerintah membuat konser, mengumpulkan dana, ya dana itu salurkan dalam bentuk basic income. Misalnya daerah yang paling membutuhkan, epicenter COVID misalnya, atau pedesaan yang terpapar parah misalnya. Nah, jadi memang ada inisiatif lain yang dilakukan oleh masyarakat sipil, baik itu tokoh, influencer seperti di Amerika, kandidat presiden Demokrat, Andrew Yang itu dari selesai dia turun dari kompetisi, dia aktif tetap mengadvokasi BBI dan kemudian menggalang donasi untuk diberikan langsung $1,000 kepada penerimanya. Cuman itu ide yang sangat bagus, kita pun juga bisa mulai crowdfunding, kemudian cari lokasi yang membutuhkan, kemudian salurkan basic income itu. Teknologi semua ada, mulai dari transfer via mobile phone dan sebagainya, itu sudah sangat transparan dan teman-teman humanitarian pasti sudah bisa siap membantu kita. Cuman problemnya adalah kalau kita lakukan dalam skala lokal, itu satu memang coverage-nya tentu lebih sempit. Seberapa mampu sih kita mengcover warga negara gitu ya, atau penduduk suatu wilayah. Lalu ada tantangan lain, yaitu nanti kemudian masalah administrasinya itu sendiri ketika dilakukan di suatu wilayah tanpa peran pemerintah misalnya, di Indonesia akan jadi problem gitu. Artinya dengan dana desa aja sekarang itu, kalau kita mau bermain di dana desa pun sudah bisa dipakai BLT, itu mungkin lebih baik gitu proposalnya, tidak menambahkan jumlahnya karena sasarannya sudah ada, tinggal size bantuannya itu yang diperbesar misalnya gitu. Nah, ada cerita unik juga di Washington State, salah satu county di sana itu mereka punya sumber daya angin yang besar, kemudian perusahaan-perusahaan turbin membangun turbin angin di sana untuk memproduksi listrik. Nah, pemerintah county itu berpikir sangat maju, dia tidak mengambil pajak yang kemudian konvensional masuk ke pemerintah kemudian dibangun jalan atau dibangun untuk sekolah, tapi dikumpulkan profitnya dari turbin angin itu kemudian dibagikan kepada warganya. Dan inisiatif itu bisa dilakukan di Indonesia. Kalau misalnya daerah itu, kemarin saya diskusi dengan teman yang studi tentang Pulau Komodo. Wisata Pulau Komodo itu kan banyak mengeksklusi warga lokal, bukan melibatkan langsung, tapi mereka malah mengeksklusi mereka. Jadi memindahkan orang dari Pulau Komodo tapi tidak diberikan suatu insentif yang betul-betul bagus. Nah, kenapa tidak Indonesia punya sumber pariwisata yang sangat besar, itu dikelola bersama, kemudian profitnya, dividennya dibagi kepada warga lokal sekitar. Itu juga terobosan yang kira-kira minim konfliknya, asalkan tadi lawan-lawannya lagi-lagi adalah mereka yang menjadi penguasa wilayah itu, atau kemudian 10% oligarki lokal maupun nasional itu yang akan menjadi lawan dari gagasan wilayah ini. Jadi banyak sekali alternatif. Intinya adalah skemanya ikuti BBI, transfer langsung tanpa syarat. Percayalah bahwa kita ini selama ini dijajah oleh narasi bahwa orang miskin itu di sisinya orang miskin itu tidak bisa mengambil keputusan, orang miskin itu selalu mengambilkan uang. Mereka tidak mengambilkan uang, mereka tidak punya uang gitu. Artinya kalau mereka dapat 100 juta ya langsung dihabiskan 1 juta, karena kesempatan dia dapat itu nggak setiap bulan gitu. Bayangkan kita yang punya pendapatan tetap, nah kalau bersihkan itu tepat, orang bisa membuat perencanaan. Orang dengan pendapatan yang tidak tepat tidak bisa membuat perencanaan. Jadi selama dia ada uang itu ya dia langsung manfaatkan. Tidak ada ceritanya saving, ada ceritanya untuk produktif, yang dia aji mumpung. Nah, mengubah paradigma itu hanya bisa dengan pendapatan yang reguler, yang periodik, yang ada kepastian besok untuk makan bulan depan ada. Walaupun sekedar 500.000, 1 juta tapi ada. Itu orang akan membuat perencanaan. Yang terbukti di pedesaan India, Namibia yang tingkat pendidikannya rendah, mereka mengambil keputusan sangat baik ketika mereka dapat pendapatan itu periodik gitu. Mereka habiskan untuk pendidikan, untuk menambah nutrisi. Mereka yang semula nggak bisa beli makan yang sehat bisa beli makan yang sehat. Selama ini nggak bisa ke dokter, bisa ke dokter atau ke puskesmas. Jadi selama tidak ada kepastian tentang yang ada income besok, orang tidak akan bisa membuat perencanaan. Jadinya selalu
sesama kelas menengah saling nyinyir, oh kamu dapat bansos langsung boros gitu atas itu. Padahal ini kalau dirunut ke belakang, kesempatan itu tidak pernah diberikan bahwa mereka bisa mendapatkan gaji seperti kelas menengah lainnya yang di comfort zone, punya gaji rutin sehingga bisa punya perencanaan, punya tabungan dan sebagainya. Jadi mungkin itu kalau ini sekaligus penutup, saya sih pengen challenge teman-teman juga, kalau memang gerakan ini pengen serius, ya kita buat satu kolaborasi besar, kemudian kita libatkan seniman, artis, influencer, selebriti seperti Mas Bima, intelektual lainnya sampai hari ini ya kita coba kita buktikan intelektual, akademisi, seniman, artis skema ini jadikan percontohan. Misalnya di Jogja ada satu tempat yang bisa dijadikan percontohan bagus untuk delivery WiFi, dan kemudian kita studi itu akan menjadi satu contoh yang luar biasa yang bisa kita tinggalkan sebagai jejak untuk praktek baik dari WiFi. Mungkin itu dari saya, teman-teman. Terima kasih banyak. Kalau mau hubungi bisa nanti email langsung atau nanti saya sampaikan nomor HP saya. Terima kasih Mas Bima, Mas Mira, dan teman-teman semua diskusi yang menarik. Kita sambung nanti di lain kesempatan. Silakan Mas Bima. Ya, saya kira tadi usul yang sangat bagus itu Mas Yano, itu terkait dengan kolektif masyarakat secara nasional ya, tapi jangan lokal ya. Walaupun nanti proyeknya kita bisa pilih lokal tertentu ya, contohnya Jogja gitu. Itu saya setuju bisa di follow up ya. Yang kedua, tadi ada yang tanya juga bahwa jangan sampai universal basic income cuma memberikan ikan gitu ya, tapi pancing dan kayanya itu juga penting gitu. Dan teknik untuk belajar memancing itu juga penting. Nah, ini ada satu semacam rekayasa yang pernah dilakukan terkait dengan universal basic income. Itu di Inggris, di London, itu diberikan 3.000 pound sterling terhadap gelandangan. Itu ternyata gelandangan yang tadinya pecandu heroin selama puluhan tahun dia gelandang gak jelas ya, jadi disebut veteran gelandangan. Ternyata yang dipakai uang itu pertama kali adalah untuk kursus berkebun gitu. Jadi jangan sepelekan orang-orang kemudian yang dianggap pendidikan rendah, jomblo, gelandangan gitu ya, orang kemudian yang pekerjaannya rentan, itu tidak bisa tadi Mas Yani bilang memiliki perencanaan yang bagus terkait dengan keuangan, termasuk juga pekerjaan. Ternyata ketika diberikan suntikan 3.000 pound sterling itu langsung diberikan untuk kursus berkebun, dan akhirnya kan basic income itu karena sifatnya periodik itu bisa menambah ability, bisa menambah kemudian knowledge dan skill. Jadi kita nggak pernah mencoba itu di Indonesia karena selalu saja dibilang bahwa yang dapat BLT ini pasti males gitu ya, yang dapat BLT itu nggak oke lah gitu dan segala macam. Bahkan itu sampai diamini oleh hari ini, kalau Anda mendapatkan uang dari pemerintah tengah pandemi ini, syaratnya adalah ikut dulu pelatihan online. Jadi harus ada kondisional yang padahal kondisional itu juga nggak manfaat gitu, tapi harus ada kondisionalnya. Itu yang saya kira rezim fiskal ya hari ini secara spesifik ya, bukan hanya rezim ekonomi tapi rezim fiskal secara spesifik itu yang kayaknya harus di-restart ulang, harus banyak diskusi sama Mas Yani gitu ya. Jadi tadi mungkin dari saya ini obrolan yang masih cukup panjang, dan kita beruntung diberikan kesempatan karena ada pandemi besar ini, karena ada krisis ekonomi yang dahsyat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan semacam pilot project ya terkait dengan universal basic income. Kalau pemerintah nggak sanggup, didana berkali-kali juga kemudian turun gitu ya maka boleh buat komunitas mungkin yang bisa mengambil alih gitu ya. Nah itu mungkin saya berterima kasih sama teman-teman, sama Ryan, sama Mas Yani. Semoga banyak donasi ya, karena ini mungkin juga baru pertama kali dalam bentuk diskusi. Harapannya ke depan lebih sering lagi Bung Heran dan teman-teman solidaritas pangan semakin sering diskusi, ada pencerahan, tapi yang kita harapkan juga salah satunya adalah donasi yang bermanfaat. Itu aja, terima kasih dari saya balikin ke Bung Heran. Terima kasih. Terima kasih Mas Yani sama Mas Bima. Kami update
Terima kasih juga kepada teman-teman sudah donasi. Hari ini ada update dari teman yang belum rekening ada 820.000. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berdonasi. Terima kasih Mas Bima, Mas Yani, terima kasih. Sampai berjumpa lagi dan tetap jaga kesehatan, jaga semangat karena kemungkinan di waktu depan kita akan bertemu lagi untuk berbicara tentang BA yang lebih serius. Karena Bima sudah menanggapi dengan serius ini. Oke, kita bikin pilot project pertama. Siap, siap. Oke, terima kasih semuanya teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas Bima. Terima kasih.